meninggal tanpa sakit dan meninggal umur berapa? 100 tahun. Nah, setelah guru saya meninggal dan besok keluar nomor 50 untuk beli peti mati dia sendiri. Setelah guru saya meninggal, usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Ilmu itu kan panas, mau nyoba terus. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji pangling berat ilmu menghilang, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, hampir seluruh pulau Jawa. Saya lewati pertarungan demi pertarungan, dan apa yang terjadi? Usia 15 tahun, saya lewati semua pertarungan. Mendekati usia 18 tahun, setelah saya kalahkan berbagai aliran, saya diajak kakak saya, "Ton, ada kakeknya Gilbert Lumwaindo, ceweknya si Sally." Saya ngomong sama kakak saya, "Tidak bisa, karena aku tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, datang sinting pulang edan." Kalau mantra itu dimakatkan aji. Nah, sebenarnya yang banyak beredar di masyarakat itu mantra-mantranya itu beda dengan yang saya pelajari dulu. Kan ada yang namanya primbon, betul? Nah, mantra yang diajarkan guru saya zaman dulu itu bahasanya adalah bahasa Jawa kuno. Jadi bukan mantra yang beredar di masyarakat, itu pakai daun lontar. Jadi ilmunya guru saya pakai daun lontar semua. Masih asli. Tulisannya. Itu sekali kena jaran goyang 15 tahun susah lepas. Kalau tidak ada yang bisa melepaskan, edan. Nah, waktu itu saya pergi, ada kakeknya Gilbert Lumwaindo. Dan kakak saya ngomong, "Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya." Iya ya, saya juga pantangan dan belum nikah. Saya duduk di belakang, cari yang cantik. Tidak mungkin cari yang ini. Nggak usah dipelet aja udah kena, gitu. Duduk di belakang, milih mana yang paling cantik kan gitu. Lihat-lihat, Gilbert Khotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Wah, dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah jemaat bubar. Saya santet juga. Gilbert berkata, "Haleluya, Tuhan berkati." Ilmu saya kabur. Sampai pulang kali. Sang pendeta Gilbert berkata, "Siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol." Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang maju ke depan. Nggak taunya artakol itu maju ditumpang tangan. Di situ saya didoakan hamba Tuhan Stefanus Pinky. Nah, setelah itu Pak Gilbert tatap saya, "Tony, kau yang punya ilmu menghilang, kebal segala senjata, murid setan kober, ya kan?" Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk sakti juga. Tahu ilmu saya, kekuatan saya. Tidak taunya pendeta Gilbert terus terang sama saya. Setelah saya bertobat, aku pun diberitahu pendeta lain juga.
sang Gilbert untuk bertarung. Dan saya buka tarung kan. Kalau aku kalah, aku bilang guru masamu. Kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, besok pagi jam 8 kamu saya tunggu di sini. Saya pulang. Dan satu malam itu saya susah tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua, jam 8 saya datang. Pendeta-pendeta tepung saya. Di situ ada Deborah Dewi, satu Stefanus Tinggi, berapa hamba Tuhan itu. Segera bara. Aku tuh bingung. Belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak tahunya di aliran karismatik itu ada namanya bahasa roh. Lah aku kan bingung, apa sih geraku? Karena aku dia ruang ego. Nah, apa yang terjadi? Pendeta Gilbert datang, saya fokus pertarungan dan saya pukul Gilbert, bom. Dia ngomong, haleluya, mental. Nah, saya tendang mental. Ada satu kekuatan aneh yang melindungi pendeta-pendeta, melindungi Gilbert Lumaidong dan pendeta-pendeta. Waktu itu saya berkata, jam 12 siang, benteng pertahanan saya tameng besi kuning hancur. Jadi pasir emas, pasir tembaga. Saya ngomong ke Gilbert, stop! Ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert ngomong, besok pagi jam 8 saya tunggu di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Hari yang ketiga, saya datang. Langsung pendeta-pendeta kepung saya. Atau Gilbert datang. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental. Saya bacain mantra mental semua adalah. Mendekati jam 12 siang, saya berkata sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Kalau aku menang, mati. Gilbert berkata, silakan. Saya baca mantra terakhir Pamungkang Jagat. Saya buka mata. Saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Dan pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Saya mundur berapa langkah. Saya ingat wasiat guru saya. Umur 18 tahun, sang takdir menuntun jalan takdirmu. Disitulah saya bingung mau maju atau mundur. Ingat wasiat guru saya. Saya ambil keputusan maju. Saya lari, saya pukul Gilbert. Waktu pukul Gilbert jarak sejengkal gini, cahaya terang itu membuat saya terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan edan setahun. Selama setahun itulah ada seorang hamba Tuhan mendoakan saya dikasih tahu waktu itu namanya Stefanus Tinggi, itu gue Pak Isyam malu. Kenapa? Jaga saya, wong edan. Itu dia cerita banyak. Saya didoain setahun, tepat 1 tahun. Waktu hilang ingatan itu, makanya saya hanya ingat diri saya. Semua mantra hilang, semua teknik jurus itu hilang 95%. Saya hanya ingat teknik bela diri saya itu hanya 5% saja di memori saya. Kalau belum pernah dilatih, selain semua tapi terhapus. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, saya kalah ilmu tahun 92. Tahun berapa darah? 92. Tahun 93 ada cahaya terang datang, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Aku adalah aku, akulah aku, YHWH, Yahweh. Lihatlah, aku adalah aku. Tunjukkan lubang pakunya. Lubang pakunya ada di sini. Cuma pegang bagian sini.
sering kita lihat gambar di sini, betul? Tapi pada waktu saya lihat langsung Yesus, itu lubang pakunya di sini. Coba semua pegang bagian sini. Lubangnya dari sini. Ingat, kalau disalib dipaku di sini, terobek. Di sini. Aku adalah aku telah mati bangkit hidup kembali. Tunjukkan ini. Saya tidak bisa lihat wajahnya, terang melebihi matahari, sinar pelangi. Dan setelah itu saudara, apa yang terjadi? Saya lihat jubahnya berkilauan melebihi cahaya matahari. Dan dia berkata, akulah aku, Yahweh, berulang-ulang, Yahweh, gitu loh. Nah setelah itu Yesus menghilang depan saya. Disitulah saya baru sadar. Jadi rasanya hilang ingatan itu gelap. Tiba-tiba bangun kayak bangun tidur. Udah setahun. Sambil kepala pusing, sadar. Makanya mantra saya hilang semua sampai sekarang. Termasuk jurus bela diri saya hilang. Saya hanya ingat 5% kok bahwa saya pernah dilatih. Nah setelah itu saya cari Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Waktu itu saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Saya murid dari pendeta Pontas Pardini, Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya lulus ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Tahun 2001, waktu tindak kejahatan kriminal yang berbuat ilmu hitam merajalela di Indonesia, inspektur polisi berkata, untuk mengalahkan ilmu hitam harus cari tokohnya aliran hitam. Saya diminta memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Itu tahun 2001-2003, bidang reserse intelijen Semarang. Tahun 2004, waktu itu saya dipanggil sama seorang jenderal. Jenderalnya ini bernama Pramono Edi Wibowo, adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Waktu itu dia berkata, untuk mengalahkan ilmu hitam harus cari tokohnya aliran hitam. Izin jenderal, saya sudah bertobat. Justru karena Anda bertobat, negara memerlukan Anda. Disitulah dia berkata, Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia. Nah, saya disuruh menjaga Presiden. Saya jaga Presiden SBY itu tidak lama, hanya 10 tahun. Lama Pak. Berapa lama? Sedoso 10 tahun. Dan 10 tahun saya ditugaskan untuk menjaga Presiden. Semua misi, semua yang diperintahkan untuk pengamanan khusus berhasil. Itu semua karena Tuhan. Yang saya tidak bisa lupa, suatu kali jenderal berkata sama saya, Danjen Kopassus, "Kau, Jen, ada apa jenderal? Kamu ingin Natal tidak khawatir dibom?" Maksud jenderal, tidak ingin supaya tidak ada khawatir dibom. Kamu tangkap hidup atau mati satu orang ini. Siapa jenderal? Nurdin Empau. Hidup atau mati, karena dia punya ilmu menghilang. Yang bisa menangkap orang punya ilmu menghilang adalah orang yang selalu menghilang terus dalam hidupnya. Kamu dipanggil sama beliau, aku jadi dipanggil ke Cikeas waktu itu. Tangkap hidup atau mati, Nurdin Empau. Siap. Itu perintah langsung dari ibu negara. Tunjukkan filenya. Pengejaran Nurdin Empau itu 7 tahun. Waktu mau ditangkap sama Kopassus Sandi Yuda, jarak 5 meter itu di kereta api, mau ditangkap, teping hilang. Terusan Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang Riyad Mojo kepung di Temanggung,
maki penjaganya, Nurdinnya berjalan di tengah-tengah mereka. 7 tahun ilmu menghilang. Jadi tanya, Pak Daud, apakah Anda bisa menangkap Nurdin Emtok? Pasti bisa. Karena dulu saya punya ilmu menghilang, udah tobat, saya tahu kelemahannya, cara mengalahkannya saya tahu. Kalau itu berapa lama kamu bisa tangkap dia? Beri waktu saya 3 bulan. Berapa tim? Kamu sendiri. Tenang aja, nanti kamu koordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah, Alex Bambang Riyad Mojo. Dan kelas beritahu saya, kamu ketemu Alex Bambang Riyad Mojo dan grup Kopassus untuk mencari titik lokasi Nurdin, hilangkan ilmu. Setelah itu tim baru boleh masuk. Kamu instruksikan, baru tim masuk. Semua 3 matra, darat, laut, udara, semua pakai alat sadap semua. Saya dari Densus pakai alat sadap semua. Saya cukup pakai satu aja, doa. Tuhan, Nurdin ngumpet di mana? Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih petunjuk sekitar kota Solo. Izin jenderal, posisi di kampung ini sekitar kota Solo. A2, A1, A3, A2. Tahu kampung tapi saya tidak tahu rumahnya. Itu perkara mudah. Sandiuda turunkan, turun semua. Intelijen semua turun. Daud, lokasi rumah sudah ketemu. Tugas kami. Dalam nama Yesus, setan keluar. Saya usir setannya dulu. Udah hilang ilmunya belum? Sudah. Berapa lama ilmunya tidak berfungsi? 3 jam. Tim boleh masuk. Selesai. Setelah itu saya dipanggil, ada 2 pilihan, mau nama atau duit. Duit. Ngapain nama? Betul? Kan tidak mungkin naik pangkat, betul? Ya lebih baik duit, bisa makan suike, betul lah. Nama biar untuk Densus 88, duit untuk saya kasih uang ya lumayan lah. Saya ngomong kapan dan Nurdin kedua. 10 tahun Nurdin Emtok, Dr. Asahani, saya semua, termasuk menggagalkan bom Jati Asih. Itu waktu saya pengamanan khusus. 10 tahun saya ditugaskan menjaga presiden. Disitulah istri saya ngomong, Papi, sudah waktunya Papi kembali ke gereja. Saya pikir untuk negara saya sudah, sekarang sudah waktunya untuk gereja. Kalau saya masih jaga presiden, tidak bisa khotbah di sini ya. Suatu waktu saya ditugas, pas mau khotbah ada tugas cabut berangkat. Nah, dan apa yang terjadi? 2013 saya menghadap Kasat, izin jenderal, saya mau mengundurkan diri. Siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kalau presiden berikutnya memerlukan kamu, gimana? Sewaktu-waktu kamu akan diperlukan dan diaktifkan lagi. Tidak mau, saya mau kembali ke gereja. Karena saya bertobat, ketemu Tuhan sendiri. Setelah itu langsung jenderal selama nama saya, kapan kamu mundur? 2014, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Sekarang 2014 saya sudah mengundurkan diri. Waktu itu saya lihat di TV One, Prabowo menang. Saya lihat Metro TV, Jokowi menang. Dua-duanya menang. Anak saya ngomong, Papi kan pengawal presiden zaman itu. Kalau Papi sekarang ngawalnya gimana? Dua-duanya presiden. Saya ngomong sama anak saya, untung Papi sudah mengundurkan diri, tidak pusing. Ini Jokowi menang. Nah, setelah itu saya kembali ke pelayanan sehingga saya bisa tempat ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Nah, makanya siapa yang yakin dalam hidupnya, percaya Yesus, dijamin masuk surga, angkat tangan. Apa kalian pernah ke surga?
Berbagailah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya ganjil. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu di mana kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Semua agama baik. Semua agama ada tujuan manusia mencari Allah. Tapi ingat, sampai matinya pun tidak ketemu Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus, manusia berdosa. Beda dengan kekristenan. Allah terlebih dulu mencari manusia dan menjadi manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Allah menjadi manusia, mati di salib untuk menanggung dosa dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Semua agama baik, tapi semua agama tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya satu nama, nama Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Saudara, pada waktu saya bertobat, waktu saya sekolah Alkitab, saya lihat bahwa pendeta itu banyak proyek thank you, terima kasih. Dan jadi pendeta hidupnya iman terus, capek deh. Misalnya udah capek-capek doain orang di rumah sakit dalam nama Yesus sampai jengking-jengking. Nah, begitu pulang, terima kasih pendeta. Betul apa? Pulang pergi bayar sendiri. Jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. Ya Pak Pendeta. Tapi kalau di sini banyak yang murah hati. Wah, saya lihat jadi pendeta banyak proyek terima kasih. Capek-capek doain, hanya terima kasih. Dan pendeta itu tidak boleh minta-minta, hidupnya iman terus. Dalam hati saya, capek kapan? Wah, lebih baik jadi pengusaha, uangnya jelas. Pendeta uangnya tidak jelas. Kan harus punya iman, betul Pak? Lulus sekolah Alkitab, saya bukannya pelayanan, tapi bisnis. Karena bisnis apa? Uangnya jelas. Disitulah saya ngerintis plastik sampai jadi pabrik plastik. Dan puji Tuhan, saya itu seumur hidup tidak pernah hutang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, seputih salju. Tidak ada hutang bank saya. Nah, setelah bisnis berhasil, nah ini. Makanya ujian seorang laki-laki itu pada waktu kaya raya berhasil. Masih ingat Tuhan dah, masih ingat istri anak dah, kan gitu dah. Kalau sudah kaya, hati-hati. Betul? Laki-laki jatuh dosa itu bukan pada waktu miskin. Kenapa? Siapa yang mau? Tidak ada duitnya. Kalau udah bawa duit banyak, hati-hati.
itu godaan terbesar. Betul? Seorang laki-laki diuji waktu kaya dan berhasil. Seorang wanita diuji waktu miskin. Kalau udah miskin, apakah dia tetap setia sama suaminya? Betul? Nah, demikian seorang muda-mudi diuji imannya pada waktu dia mempertahankan imannya. Amin. Nah, di situ saudara, saya pikir udahlah jadi pendeta susah amat ini. Semua iman terus kapan selesainya? Nah, penting saya pelayanan ke gereja, ngasih perpuluhan, ngasih sumbangan gereja, bantu gereja, udah cukup. Nggak usah khotbah kemana-mana. Penting saya ngurusi pabrik dan bantu gereja. Itu pikiran saya. Setelah saya bisnis berhasil, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Nanti. Saya kasih tahu. Kalau orang udah dekat kematian, langsung tobat mendadak. Betul? 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 Jangan sampai ngalami kayak saya. Untung saya balik. Kalau tidak balik gimana? Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani kau sungguh-sungguh. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Tuhan berkata sama saya, tidak. Hari ini juga kamu pulang ke rumah Bapak. Di situ saya bangun dari tempat doa, bingung. Aku nanti mau mati koyo opo. Apa model gini? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku belum siap. Kenapa? Karena aku belum memberikan yang terbaik dalam hidupku. Aku hanya cari uang, cari bisnis, cuan siap jauh. Aku lupa panggilanmu. Tapi kalau engkau memberi aku kesempatan sekali lagi, aku akan melayani engkau sungguh-sungguh. Tuhan berkata, tidak, hari ini juga kamu pulang. Saya langsung lemes. Saya ngomong, Ma, aku mau pulang ke rumah Bapak. Mama saya ngomong, edan kan? Apa ada tagihan macet? Kamu stres. So, malah bingung semua. Malah kasih tahu malah main doa, malah ketawa semua. Kira saya stres katanya. Hari itu saya naik sepeda motor boncengnya, jalan 60, ada truk jalan kenceng, tiba-tiba berhenti, wah nabrak. Saya nabrak truk, jalan 60 tanpa rem, terak. Roh saya keluar dari tubuh. Saya lihat tubuh saya sendiri. Saya lihat badan saya apa? Temangsang di bak truk. Roh saya ada malaikat. Malaikat itu tingginya 3 meter. Naik ke atas. Di situ saya masuk ke satu tempat. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Di situ saya lihat apa? Malaikat memuji menyembah seperti